Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15 Kemunculan dari Bumi. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1476. 5 kebajikan dari Bodhisattva yang senang dilihat oleh para makhluk. Demi mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra setelah pariniwana nanti, Buddha memanggil para bodhisattva. Para bodhisattva dari kawasan-kawasan lain lalu bermunculan dan memohon untuk dapat menyebarkan dharma di dunia saha. Tanah pada bumi ini retak dan para bodhisattva bermunculan bagai pancuran awan. Mereka mengarah ke puncak burung nasar untuk bernamaskara pada kedua bagawan. Sekarang dengan meminjam keraguan dari Maitreya dan lainnya, dengan pemikiran ini membangkitkan keinginan untuk bertanya. Kita hendaknya memahami dengan sepenuh hati. Sejak Buddha akan memasuki pariniwana, maka beliau hendak mempercayakan tugas untuk menyebarkan dharma. Beliau merasa perlu untuk meneruskan menyebarluaskan dharma. Orang seperti apakah yang memiliki kapasitas untuk menyebarkan dharma? Dharma adalah semangat dan filosofi Buddha, prinsip kebenaran yang tidak dapat digantikan di dunia ini. Manusia sehingga semua orang dapat saling berhubungan. Mereka perlu memiliki konsep dan tata krama ini. Tata krama adalah konsep. Kita setiap hari sudah membahasnya. Kita menggunakan prinsip kebenaran ini untuk memodifikasi hubungan antar sesama. Kondisi batin manusia, cara menyelesaikan masalah, dan cara berhubungan dengan sesama. Kunci utamanya adalah konsep ini, adalah prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran adalah hal paling penting di kehidupan kita. Selain tubuh kita ini, kita hendaknya memiliki konsep ini. Konsep seperti apakah yang kita miliki? Seperti itulah sikap perilaku kita. Sikap perilaku kita yang bajik membuat kita selalu memberi manfaat kepada orang lain. Apabila semua orang dapat demikian, dapat bersumbangsi untuk kepentingan atau manfaat orang lain dan bersumbangsi untuk keharmonisan semua orang, apabila dapat demikian, bukankah dunia akan menjadi damai? Apabila batin semua orang memiliki sedikit penyimpangan, sedangkan penyimpangan ini demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apabila semua orang mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain, coba kalian pikirkan, bagaimana kita dapat hidup di dunia ini? Orang-orang yang duduk bersama, orang-orang mempunyai kondisi batin yang berbeda-beda. Apakah dapat duduk bersama dalam harmoni? Saya ingin menguntungkan diri saya sendiri. Saya ingin mengesampingkan orang di sebelah saya, merugikan orang dan memberi keuntungan untuk diri sendiri. Semua orang saling berbuat demikian. Bagaimana orang-orang dapat harmoni dan saling mendekati? Ini tidak mungkin untuk saling mendekat dan harmoni. Dunia akan menjadi seperti apa? Maka kebenaran kita ini sebersih niat dan sebuah konsep pemikiran sangatlah penting bagi kita. Kita harus bersungguh hati. Sang Buddha demi mewariskan filosofi ini ketika Buddha akan segera memasuki pariniwana, tetapi siapakah yang bersedia mengatakan, tidak perlu risau, saya pasti mengemban tanggung jawab ini. Saya dapat membawa semua orang menuju ke satu arah yang sama. Filosofi ini dapat terus diwariskan di dunia. Kelihatannya tidak ada orang yang bersedia berdiri dan berkata, saya ingin mengemban tanggung jawab. Apakah mereka memupuk kebajikan dari mengemban tanggung jawab ini? Apakah memiliki bakat dan dapat menangani masalah? Menangani masalah dan mengemban tanggung jawab, bakat ini memang penting. Tetapi jika kekurangan kebajikan tidak memupuk kebajikan, maka sesama orang tidak akan berinteraksi dengan harmoni. Walaupun kita memiliki niat pikiran baik, tetapi dengan kebiasaan buruk, dengan sendirinya kita tidak akan berlapang dada. Apakah mewariskan Buddha Dharma hanya dilakukan oleh satu orang? Tidak. Setiap orang harus memiliki kelapangan dada. Semua orang saling menyemangati dan bersama-sama bersumbangsi karena makhluk hidup sangat banyak. Seluruh penjuru dunia, ruang yang sangat luas, memang benar membutuhkan banyak orang. Bersama-sama mengemban tanggung jawab akan filosofi ini. Satu pemikiran yang sama, yaitu berbagi pemahaman bersama.
konsensus bersama, dan juga tindakan bersama. Setiap orang harus memiliki arah yang sama. Orang yang banyak baru dapat mempengaruhi manusia di dunia. Masalah di dunia, hati harus lapang. Inilah yang sering diungkapkan Sang Buddha. Sebab dan kondisi, dengan adanya sebab dan kondisi baru ada buah ini. Buah ini pun tercapai agar semua orang melihatnya. Oh, ternyata adalah sekelompok orang, maka agama harus menyebarkan ajarannya. Arti dari berkhotbah yaitu agar konsep pemikiran sekelompok orang dapat tersucikan. Karena jumlah orang yang banyak, konsep pemikiran harus disucikan. Memang benar, penderitaan manusia sangat banyak. Konsep pemikiran berantakan, kebajikan dan kejahatan demikian tercipta. Jika kebajikan lebih sedikit, jika kejahatan lebih banyak, kebajikan dan kejahatan saling tarik-menarik. Tentu saja kekuatan tekad kebajikan akan semakin ringan, akan lebih lemah. Jika kekuatan tekad kejahatan besar, maka kekuatan kejahatan akan semakin besar, sehingga kebajikan dan kejahatan bercampur aduk. Bagaimana mengubahnya agar konsep pemikiran yang menyimpang dapat kembali ke perhatian benar? Sifat hakiki manusia yang murni, sifat hakiki ini baik hati, arah cinta kasih. Inilah agama di tengah orang banyak. Ingin membimbing orang-orang dengan konsep pemikiran yang menyimpang, demikian adalah benar. Masuk ke tengah orang banyak, membimbing orang yang baik dengan arah benar, mengubah orang yang salah. Harus sejalan sesuai dengan arahan yang benar. Demikianlah kebajikan menjadi perhatian benar. Kejahatan diubah menjadi niat pikiran yang baik. Kebajikan, kebenaran ini demikian kedamaian datang dengan sendirinya. Jika dunia dapat demikian, dengan sendirinya menjadi dunia yang damai. Agama, makna mendasarnya dan pengajarannya sangatlah penting. Ada yang takut kalau perkumpulan keagamaan, perkumpulan yang menyimpang, tentu saja menakutkan. Jika arah yang benar, yang menyelaraskan batin manusia, maka itu adalah menciptakan kesejahteraan dan berkah di dunia, membuat dunia dan bumi, kehidupan manusia bisa hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia. Ini bukankah sebuah hal yang sangat baik? Hal baik akan selalu sangat toleran. Bersumbangsi tanpa pamrih, tidak meminta Anda harus sama dengan saya. Selalu yang terjadi adalah saya berusaha sesuai dengan kekuatan saya. Tidak meminta Anda harus. Singkat kata, tidak membedakan agama, ras, negara, bahkan orang yang mendengarkan dharma. Semua orang boleh datang untuk mendengarkan, memberi dorongan agar dapat berjalan ke arah yang baik. Agama apapun juga boleh datang untuk mendengarkan. Kita tidak mengharapkan apapun. Seperti Sang Buddha yang mengajarkan, juga mengatakan demikian. Itu berarti bahwa semua orang setara. Hanya ingin agar kalian tahu mengenai sifat hakiki kebudayaan. Berharap kalian dapat kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Membangkitkan kebijaksanaan diri kita sendiri, Anda memahami diri sendiri, paham, maka dengan sendirinya Anda akan memiliki tekad yang terbangkitkan dan membangun ikrar. Harus melihat semua orang bagaimana membangkitkan tekadnya sendiri, menerima pengajaran, tubuh, ucapan, pikiran, seharusnya batin Anda, etiket dari Anda yang menerima pengajaran. Anda haruslah jelas, praktik tubuh Anda haruslah merupakan praktik yang baik. Ini adalah prinsip yang seharusnya. Ucapan Anda, karena telah mendengarkan Dharma benar, telah masuk ke dalam telinga, Anda haruslah menyebarkan Dharma benar di dunia. Ini juga merupakan prinsip yang seharusnya, sehingga tubuh, ucapan, membangkitkan ketulusannya dari dalam batin sendiri. Demikianlah yang saya dengar. Saya mendengar Sang Buddha mengatakan ini. Prinsipnya begini dan begini. Hati Sang Buddha sangatlah besar. Ia tidak mengatakan, saya telah memberimu sesuatu, ataupun kamu harus bergantung pada saya. Tidak ada. Sang Buddha tidak mengajarkan Dharma seperti ini. Sang Buddha mengajarkan semua orang pada hakikatnya memiliki sifat kebuddhaan. Semua orang memiliki potensi ini. Semua orang bisa mengembangkan sifat hakikinya di dunia untuk membimbing para makhluk. Semua orang adalah bodhisattva, dan semua orang akan mencapai kebuddhaan di masa depan.
Sang Buddha mengatakan, barang siapa yang mengajarkan Dharma tidak memiliki Dharma untuk diajarkan. Sang Buddha bahkan mengatakan ini tentang dirinya sendiri. Saya membabarkan Dharma, tetapi sebenarnya tidak ada yang dibabarkan. Semuanya akan kembali ke alam. Prinsip sejati dari alam adalah Dharma. Ini adalah ajaran Buddha. Dengan hati yang lapang, Sang Buddha menghadapi dan membimbing para makhluk. Beliau tidak meminta imbalan apapun. Tetapi di sisi kita harus menerima kesopanan dan prinsip kebenaran. Agar bisa menjalankan misi ini yang dipercayakan Sang Buddha, kita juga harus menerima ajaran Sang Buddha dan memutar balik arah jalan hidup kita. Agar kita memiliki arah yang benar, kita memiliki jalan yang luas dan terang. Sebuah jalan yang dapat dilalui, ada arah ini, ada jalan yang dapat dilalui. Bukankah kita perlu membicarakan arah ini? Siapa yang membimbing saya? Bukankah kita perlu mengikuti ajaran untuk membuka jalan ini? Semuanya bekerja sama. Ini adalah satu jalan. Arah jalan seperti apa? Apakah kita tidak perlu membicarakan tentang prinsip dari kebenaran? Demikianlah prinsip kebenaran itu berasal. Maka melindungi ajaran Buddha, kita seharusnya melindunginya. Kita harus menyebarluaskan Dharma. Harus menyebarluaskan Dharma juga harus melindungi Dharma, mendukung Dharma, dan menyebarkan Dharma. Inilah misi kita. Namun terkadang pikiran umat Buddha tidak mempunyai arah, karena Sang Buddha menuntun kita ke suatu arah yang terbuka. Kita hanya tahu bahwa ada keterbukaan, namun tidak mengetahui arahnya. Sedikit penyimpangan bisa membuat perbedaan besar. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati. Setelah Sang Buddha pariniwana ingin demi mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra, orang yang menyebarkan Dharma, sehingga di puncak Gunung Nasar, Sang Buddha telah mengundang banyak bodhisattva. Para bodhisattva dari kawasan lain datang mendukung, dan para bodhisattva dari kawasan ini bangkit muncul dari bumi. Maka Buddha memanggil para bodhisattva semuanya datang. Jadi, para bodhisattva dari kawasan-kawasan lain lalu bermunculan. Para bodhisattva dari kawasan-kawasan lain lalu bermunculan dan sampai di tempat. Juga datang ke dunia Saha, menerima Buddha dunia Saha, yaitu Buddha Sakyamuni. Bertahan di dunia Saha, begitu perhatian, menolong para makhluk dan membimbing para makhluk. Para bodhisattva sangat tersentuh, sehingga mereka bersedia membangkitkan tekad. Sedangkan bodhisattva dari kawasan lain juga ingin datang ke dunia Saha. Tentu saja harus dengan memohon untuk dipercayakan, memohon Sang Buddha. Buddha Sakyamuni, dunia Saha, kamu bisa menyerahkan wewenang kepada saya. Kami bersedia menggantikan Anda menyebarkan Dharma Sang Buddha di dunia manusia. Seperti sekarang, zaman sekarang sangat modern. Kamu yang menciptakan, saya tidak boleh melampaui aturan. Metode yang kamu ciptakan ini sangat bagus. Ini adalah hak Anda. Saat ini saya ingin menggunakan metode Anda untuk mengajarkan orang lain. Apakah kamu bisa memberikan wewenangnya kepada saya? Untuk saya menyebarkan, orang zaman sekarang demikian. Lisensi dan hak paten ini, jika kita melihat pada zaman modern ini, juga di masa lalu, saat Sang Buddha berada di dunia, standar bodhisattva, standar dan aturan bodhisattva, saya merupakan manusia dari tempat lain. Saya bersedia untuk datang ke tempat ini. Saya bersedia menerima Dhamma Anda. Anda perlu memberikan izin kepada saya, karena saya bukan berasal dari sini. Maka Anda perlu memberikan izin kepada saya. Saya menggantikan Anda untuk mengajar sejumlah orang ini. Maka memohon untuk dipercayakan. Mohon Buddha memberikan izin kepada saya. Saya menggantikan Anda untuk mengajari mereka. Karena melihat tempat ini, di dunia Saha tidak ada orang yang mengajukan diri, namun dunia lain sangat terharu, juga tidak tega, maka rela datang ke tempat ini, mengemban Dharma dari Buddha Sakyamuni. Sehingga disebut memohon untuk dipercayakan. Memohon kepada Buddha Sakyamuni untuk memberikan izin kepada saya datang ke tempat ini untuk menyebarkan Dharma. Saya bersedia berada di sini untuk belajar dari awal. Seharusnya kita semua masih ingat naskah sutra sebelumnya. Saya bersedia untuk membina diri di tempat ini.
seperti orang-orang dari luar negeri yang membangkitkan tekad dan bersedia untuk mengikuti kegiatan suci di sana. Kita juga mengundang mereka untuk ikut pelatihan dan datang untuk dilantik menjadi komite. Prinsip kebenaran yang sama, jadi mereka memohon untuk dapat menyebarkan Dharma di dunia saha. Saya berharap Buddha akan mempercayakan tugas ini kepada saya. Saya datang ke dunia saha untuk menyebarkan Dharma. Ini adalah bodhisattva dari kawasan lain. Jadi, tanah pada bumi ini retak dan para bodhisattva bermunculan sebagai pancuran awan. Orang-orang berdatangan dari kawasan lain. Namun tentu saja Buddha Sakyamuni tidak ingin untuk mempercayakan tugas ini kepada orang-orang dari kawasan lain saja. Kamu yang dari kawasan lain bisa datang untuk mempelajari semangat dari ajaran saya dan kembali ke kawasanmu. Kamu juga membutuhkan ini di kawasanmu. Kamu memiliki tanggung jawab masing-masing di tempat kamu. Sementara di tempat ini, orang-orang kami yang mesti memikul tanggung jawab ini. Jadi inilah cara yang digunakannya untuk membantu agar bodhisattva di dunia saha bisa membangkitkan tekad dan menginspirasi mereka. Sebagaimana diharapkan, tanah ini, para bodhisattva di dunia saha juga telah mulai membangkitkan tekad. Tanah pada bumi ini retak. Apakah kita semua masih ingat naskah sutra sebelumnya? Tanah pada bumi ini retak dan terbelah, sehingga para bodhisattva bermunculan dari dalam bumi. Naskah sutra sebelumnya menggambarkan ini dengan jelas. Tanah ini adalah ladang batin kita. Ketika benih di dalam ladang batin kita tumbuh, pohon besar dan pohon kecil akan mulai tumbuh di tanah ini. Para bodhisattva akan membangkitkan tekad luhur, dimulai dari saat ini. Oleh karena itu, mereka mengarah ke puncak burung nasar untuk bernamaskara pada kedua bagawan. Stupa Mustika muncul pada persamuan Dharma di puncak burung nazar. Kami juga telah menjelaskan dengan sangat jelas bagian naskah sutra ini. Buddha masa lampau dan Buddha masa kini sama-sama berada di dalam stupa. Dengan demikian, Buddha Prabhutaratna berbagi separuh singgasananya kepada Buddha Sakyamuni. Kedua Buddha tersebut berada di dalam stupa Mustika, sehingga ketika para bodhisattva ini muncul, tentu saja mereka mengarah ke puncak burung nasar untuk bernamaskara, yaitu kepada kedua bagawan. Buddha masa lampau, Buddha Prabhutaratna, dan Buddha masa kini, Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, para bodhisattva yang muncul dari bumi datang pada waktu yang tepat. Di antaranya terdapat bodhisattva Maitreya sehingga meminjam jalinan jodohnya. Dan bodhisattva Maitreya juga mulai bertanya untuk mengklarifikasi dan menyatakan kalau beliau memiliki keraguan. Para bodhisattva yang muncul dari bumi ini, semua orang memiliki tekad dan pikiran yang teguh. Pemandangan seperti ini sebelumnya belum pernah melihatnya dan juga belum pernah mendengarnya. Namun hari ini sudah melihat semuanya. Apa jalinan jodoh yang ada di balik semua ini? Batinnya juga memiliki keraguan. Maitreya sendiri adalah demikian dan beliau menduga orang lain juga akan seperti itu. Sehingga beliau berkata, seluruh hadirin belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Naskah sutra berikutnya mengatakan, kami sekalian semenjak dahulu kala hingga sekarang belum pernah melihat atau mendengar tentang kumpulan bodhisattva mahasattva agung ini. Muncul dari bumi dan berdiam di hadapan bagawan, mengatupkan kedua belah telapak tangan, memberi persembahan dan menanyakan kabar dari Tathagata. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya tahu akan apa yang dipikirkan dalam batin dari para bodhisattva yang berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga, serta ingin pula memecahkan keraguan sendiri, lalu mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menghadap para Buddha, seraya berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Kami belum pernah melihat begitu banyak orang datang dari segala arah dan muncul dari bumi sebelumnya. Orang-orang ini sangat hormat, mengatupkan kedua belah telapak tangan untuk memberi hormat kepada Sang Buddha.
dan menanyakan kabarnya, dan pujilah dia dengan cara yang teratur. Kami belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini adalah Bodhisattva Mahasattva Maitreya, dan para bodhisattva yang berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga. Mereka memiliki keraguan. Bodhisattva Mahasattva Maitreya mengungkapkan hal ini. Semua orang berhadap untuk memahami ini, memecahkan keraguan sendiri. Memecahkan sendiri, menghilangkan keraguan dan menentukan arah dharma. Jadi, semua orang sangat hormat dengan cara yang sama Maitreya. Mengatupkan kedua belah tangan dan menghadap para Buddha dan bertanya dalam ayat. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya tahu akan apa yang dipikirkan dalam batin dari para bodhisattva yang berjumlah sebanyak butiran pasir dari 8.000 sungai Gangga, serta ingin pula memecahkan keraguan sendiri. Lalu mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menghadap para Buddha, seraya berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai, Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Bodhisattva Mahasattva Maitreya lah yang memimpin begitu banyak orang, dengan harapan mereka dapat memahami prinsip-prinsip dengan jelas. Jalinan jodoh apa yang membuat mereka hadir? Saya tidak ingin ada keraguan dalam pikiranku. Saya ingin bertanya dengan jelas. Maka mempersilakan Buddha menjelaskan kepada kami, jalinan jodoh apa yang membuat orang-orang ini hadir di sini. Sehingga naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Kumpulan besar dari para bodhisattva sejumlah puluhan juta koti tak terhingga ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Semoga yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna Dwipadottama dapat menjelaskannya. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Bodhisattva ini demikian banyak, sebelumnya tidak pernah terlihat. Mohon Tathagata memberi penjelasan kepada semua orang. Mereka yang datang tak terhingga jumlahnya. Ada begitu banyak. Sebenarnya mereka memiliki ikrar apa? Menciptakan berkah yang seperti apa? Memperoleh kebijaksanaan yang bagaimana? Mereka semua sudah datang. Hanya Buddha Sakyamuni, Anda yang memiliki berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Sang Tathagata yang sempurna, hanya Anda yang bisa memahami. Karena Anda telah datang sejak masa tanpa awal, sudah menjalin begitu banyak jalinan berkah bersama mereka, berada di dalam kelompok bodhisattva dan orang banyak, juga sudah memperoleh begitu banyak kebijaksanaan. Sekarang sebenarnya mereka datang dari mana? Buddha, yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna, Anda bisa memberikan jawaban kepada kami. Oleh karena itu, disebut yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan Dwipadottama. Mohon maklum berkaki dua menjawab pertanyaan kami. Hanya Anda Buddha yang paling memahami orang-orang ini. Mengapa mereka muncul dari bumi? Mohon Buddha memperkenalkan kepada kami. Demikianlah menanyakan dari mana mereka mulai langkah dan menampakkan jejak, dari mana datangnya dan kemana perginya. Orang yang telah melakukan perjalanan sepanjang Selat Samil bagaimana mungkin tidak punya tempat asal, dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung yang saling bergantungan di mana tempat tinggal asalnya. Demikian menanyakan dari mana mereka memulai langkah dan menampakkan jejak. Harus bertanya kepada orang-orang ini kapan akan memulainya, kapan waktunya, arah yang dituju mengarah pada jalan bodhisattva. Sebenarnya mereka berasal dari mana? Tempat asal-usul mereka ingin di sana. Orang yang telah melakukan perjalanan sepanjang Selat Samil bagaimana mungkin tidak punya tempat asal? Para bodhisattva muncul dari dalam tanah. Mereka seharusnya memiliki titik pangkal. Mereka memiliki jalinan jodoh seperti apa? Dengan demikian, mereka adalah orang yang telah melakukan perjalanan sepanjang Selat Samil. Bagaimana mungkin tidak punya tempat asal? Buah balasan tidak langsung mereka. Buah balasan langsung masa lampau, pelatihan diri pada masa lampau, ataupun bagaimana mereka datang kembali dan sebagainya. Inilah yang perlu kita semua pahami. Sama halnya seperti kebanyakan orang. Bodhisattva semuanya tidak ada yang kita kenal. Bersama-sama menapaki jalan bodhisattva dengan guru yang sama dan ajaran dharma yang sama.
Ada sebelum dan sesudahnya. Orang yang sebelumnya tidak mengenal orang yang selanjutnya. Orang yang selanjutnya juga tidak mengenal orang yang sebelumnya. Maka dari itu, di puncak burung nasar, puncak pertemuan para bodhisattva, ini adalah pertemuan puncak antara ajaran Buddha Dharma dan pertemuan puncak para bodhisattva. Naskah sutra berikutnya mengatakan dari mana mereka datang, apa sebab dan kondisinya berkumpul di sini. Mereka memiliki tubuh raksasa, kemampuan gaib besar dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan. Tekad dan pikiran mereka sungguh teguh dan memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Para makhluk senang untuk melihat mereka. Jadi dari manakah mereka datang? Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Naskah sutra ini bersungguh hati. Berasal dari mana? Yang pertama menanyakan berasal dari mana. Pertanyaan kedua adalah apa sebab dan kondisinya berkumpul di sini. Para bodhisattva yang begitu banyak, apa sebab dan kondisinya. Bertanya tentang alasan bermunculan dari bumi, pergerakan dan perubahan dari segala sesuatu tentu berkaitan dengan baik atau buruk. Dengan menghimpun kebajikan, tentu mendatangkan rezeki berlimpah. Dengan menghimpun kejahatan, tentu akan mendatangkan malapetaka. Bagaimana mungkin orang-orang dapat bertindak tanpa kewaspadaan? Makanya bertanya, apa sebab dan kondisinya berkumpul di sini? Sehingga bertanya tentang alasan bermunculan dari bumi, mengapa tanah ini retak dan membelah, dari tanah muncul banyak bodhisattva. Kondisi demikian sebenarnya dikarenakan sebab dan kondisi apa? Setiap benda di dunia, semua pasti memiliki wujudnya masing-masing. Pasti ada sebab dan kondisinya bisa berubah. Bagaimana bisa menggerakkan banyak orang ke tempat ini? Sangat banyak orang, apa tujuan setiap orang yang datang kemari? Ternyata mereka datang ke tempat ini dengan jalinan jodoh seperti apa. Saya sudah tahu tujuan mereka datang kemari, sehingga tentu berkaitan dengan baik atau buruk. Maksudnya adalah menentukan poin penting dari baik dan buruknya, apakah niat baik yang muncul atau niat buruk. Bersedia datang dengan niat seperti apa. Jadi kita harus mengetahui tujuan kedatangan mereka. Ternyata seperti inilah tujuan kehadiran mereka. Perumpamaannya seperti berikut. Apabila niat baik muncul, maka rumah yang mengumpulkan banyak niat baik akan mendatangkan kebahagiaan. Mengakumulasi keburukan akan mendatangkan musibah. Demikianlah arti yang ingin disampaikan. Orang-orang ini apakah orang yang biasanya selalu menghimpun kebajikan, datang dengan niat baik, seharusnya orang ini tidak berniat jahat. Yang seperti ini tentu berkaitan dengan baik atau buruk. Demikianlah, lihatlah ketika terdapat banyak orang keluar masuk, harus ada orang yang mengatur ketertiban dan lain-lain. Sudah seharusnya demikian. Di dalam masyarakat juga demikian. Pada acara berskala besar, ketertiban dan keselamatan harus dijaga. Oleh karena itu, mengapa ada begitu banyak? Ini adalah sesuatu yang tentu berkaitan dengan baik atau buruk. Tindakan baik atau buruk sangat penting. Maka bagaimana mungkin orang-orang dapat bertindak tanpa kewaspadaan? Ada begitu orang yang datang, bagaimana mungkin tidak waspada? Demikianlah bodhisattva juga menggunakan dharma duniawi. Melihat ruangan ini akan menampung begitu banyak orang, demikian penuh sesak. Dalam ruangan dengan ukuran demikian, harus hati-hati. Apakah yang ada di dalam semuanya adalah orang yang menghimpun kebajikan dan lain-lain? Sebab dan kondisi ini menggunakan sikap batin duniawi kita. Dalam menjelaskan keadaan tempat tersebut di dunia, pertemuan puncak apapun juga harus ada yang menjaga ketertiban. Perangkat keselamatan juga harus tersedia. Di dunia adalah demikian. Tentu jika dijelaskan dengan dhamma Buddha bukanlah demikian. Namun kita memang harus menggunakan dharma duniawi. Dalam perkumpulan bodhisattva sudah pasti tidak ada orang jahat. Namun dahulu atau sekarang setiap orang harus memahami dengan jelas. Prinsip kebenaran tak terbayangkan yang direnungkan oleh para bodhisattva adalah sebab. Kebijaksanaan tanpa kebocoran yang mampu merenungkan kebenaran sebagai kondisi, bersama-sama dapat menghapus delusi dari kegelapan batin. Selanjutnya, demi membimbing dan menuntun
Para makhluk mereka bolak-balik menampakkan ikrar agung untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Yang direnungkan oleh para bodhisattva adalah prinsip kebenaran yang tak terbayangkan. Ini adalah sebab sebuah pikiran adalah pikiran sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Ini masih akan dibicarakan di belakang. Jadi kebijaksanaan tanpa kebocoran yang mampu merenungkan kebenaran sebagai kondisi. Mampu merenungkan atribut sejati, mampu memiliki kebijaksanaan tanpa kebocoran. Kita bisa melatih kebijaksanaan tanpa kebocoran. Atribut sejati kita sudah jelas. Kebijaksanaan kita tanpa kebocoran. Dharma yang didengar, prinsip kebenaran yang dihayati. Kita sangat jelas semuanya, tidak membiarkannya terlupakan. Tidak lupa sama sekali. Ini adalah kebijaksanaan tanpa kebocoran yang mampu merenungkan kebenaran sebagai kondisi. Kebijaksanaan yang benar dan tanpa kebocoran seperti ini adalah kondisi. Biasa, tak terbayangkan adalah prinsip kebenaran. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mulai akan disimpulkan kembali. Sebuah cermin mampu memantulkan angka yang tak terhitung jumlahnya. Kondisi semacam ini terus bersentuhan dengan kondisi itu, tetapi tidak tercemar. Jadi bersama-sama dapat menghapus delusi dari kegelapan batin. Adalah seperti demikian. Permukaan cermin ini, gunung, sungai, dan bumi tidak mencemari kemurnian dari permukaan cermin ini. Ini adalah bodhisattva. Kondisi seperti apapun diterima ke dalam batin, tetapi tidak terpengaruh oleh kondisi. Jadi, selanjutnya demi membimbing dan menuntun para makhluk, mereka bolak-balik menampakkan ikrar agung untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Ini adalah bodhisattva, adalah demi hendak membimbing dan menuntun para makhluk, bolak-balik muncul di dunia. Ini adalah bodhisattva yang datang dan pergi terus-menerus. Mereka memiliki tubuh raksasa, kemampuan gaib besar dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan. Mereka memiliki tubuh yang besar sekali. Dengan kemampuan gaib yang besar, dapat memunculkan diri di mana-mana. Muncul dari bumi, kebijaksanaan mereka adalah mendalam, menjangkau, jauh dan tak terbayangkan. Dari tubuh raksasa dan seterusnya merujuk pada kumpulan yang muncul dari bumi. Paras penampilan yang baik sekali dan kekuatan dari kebijaksanaan yang tidak biasa. Semua orang senang melihat mereka. Makanya membuat heran para hadirin dan bertanya, tubuh raksasa yaitu bentuk tubuh raksasa yang sangat besar. Bagaimana mungkin berasal dari bumi, bermunculan secara mendadak dari dalam bumi? Ini adalah dengan kemampuan gaib yang besar, dapat memunculkan diri di mana-mana, menunjukkan dapat memunculkan diri di mana-mana, dimanapun pada waktu Anda membutuhkannya. Pada tempat tersebut akan bermunculan bodhisattva. Relawan dengan seragam biru putih akan selalu bermunculan dari tempat tersebut. Jadi, dengan kemampuan gaib yang besar, dapat memunculkan diri di mana-mana, muncul dari bumi. Kebijaksanaan mereka adalah mendalam, menjangkau jauh dan tak terbayangkan. Pada setiap tempat terdapat bodhisattva. Mereka membawa berkah bagi dunia, juga memberikan kebijaksanaan di kerumunan orang untuk menyelamatkan dan membimbing. Sehingga tubuh raksasa merupakan jasmani mereka. Makna yang dibabarkan selanjutnya adalah bermunculan dari bumi. Kelompok ini bermunculan dari bumi. Dengan tata krama yang sangat agung, kekuatan kebijaksanaan juga berbeda dengan manusia biasa. Lebih tinggi setingkat dibandingkan manusia biasa. Agar Anda semua menyaksikan betapa agung, sangat bijaksana. Ini merupakan jasmani bodhisattva. Membuat orang menyaksikannya adalah perbuatan yang sungguh agung. Batin seperti ini, meskipun jasmaninya demikian adanya, akan tetapi membuat orang merasakan adalah perbuatan yang sangat agung, sehingga semua orang senang melihat mereka. Orang-orang akan bersukacita. Anda semua demikian juga, menggunakan kondisi batin yang tinggi untuk menghadapinya. Tekad dan pikiran mereka sungguh teguh dan memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Mereka memiliki ikrar yang kokoh dan teguh untuk menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dapat menahankan segala
ketidakpatuhan dan kerisauan yang sangat berat. Karena tekad dan pikiran mereka sangatlah teguh, para bodhisattva ini sungguh kokoh, sangatlah teguh, memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Karena harus datang dan pergi untuk menyelamatkan manusia, maka haruslah memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Ini adalah sebuah hal yang pasti, yakni mereka memiliki ikrar yang kokoh dan teguh untuk menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika kamu ingin membangkitkan tekad bodhisattva, maka harus membangkitkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar bersedia berada di dunia yang membutuhkan kesabaran ini, sehingga dapat menahankan segala ketidakpatuhan dari kerisauan yang sangat berat. Sangat banyak hal yang sungguh sangat merisaukan, sangat banyak, sangat tak tertolong, sangat merisaukan, namun harus menahannya. Sungguh sulit ditahan, sulit menahan diri pada akhirnya, karena bodhisattva dunia datang dan kembali, sehingga harus memiliki kekuatan kesabaran, harus bisa melaluinya, sehingga bisa melaksanakan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga para makhluk senang untuk melihat mereka. Jadi dari manakah mereka datang? Segala makhluk senang untuk melihat mereka. Selanjutnya dari manakah mereka datang? Tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad teguh, dan kekuatan kesabaran. Dengan 5 kebajikan ini membuat semua orang senang untuk melihat mereka. Wah, orang-orang ini, para bodhisattva ini, di mana semua orang melihat bahwa pelatihan diri mereka telah sempurna di masa lalu. Orang-orang ini kelihatannya mereka membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melihat mereka. Sangat berbudi luhur. Seharusnya telah membentuk jalinan jodoh yang kuat dengan setiap orang. Melihat bahwa mereka memiliki banyak jalinan jodoh yang baik adalah suatu kebahagiaan yang tidak terkatakan. Selalu melihat para bodhisattva ini membuat orang-orang bersukacita. Dari manakah mereka datang? Sehingga membuat semua orang senang melihat mereka. Segala makhluk senang untuk melihat mereka. Selanjutnya dari manakah mereka datang? Tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad teguh, dan kekuatan kesabaran. Dengan 5 kebajikan ini membuat semua orang senang untuk melihat mereka. Seluruh tubuh mereka memiliki ini. Tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad, kekuatan kesabaran. Seperti ini ada 5 kebajikan. Begitu tubuh mereka ditampilkan, membuat orang merasa senang, membuat batin terasa tenang. Inilah bagaimana mereka masuk ke dalam batin orang-orang. Ini disebut kekuatan batin dan ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini berasal dari keteguhan niat dan ikrar mereka, dan juga berasal dari kekuatan kesabaran mereka. Maka inilah kebajikan mereka. Dengan adanya kebajikan seperti ini, membuat orang-orang senang melihat mereka. Bagaimana ini dapat terjadi? Singkat kata, Dharma Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana mencapai tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad. 5 kebijaksanaan inilah yang harus kita latih dengan sebaik-baiknya. Tentu saja pertama-tama kita harus memilikinya kekuatan kesabaran. Kita harus bersabar. Dunia ini benar-benar membutuhkan kesabaran. Jika tidak, ketika kita menghadapi keras kepala dan kebodohan, makhluk hidup yang mempunyai kapasitas, alasan apapun sulit diluruskan, alasan apapun sulit dijelaskan. Ingin diajar juga sangat keras kepala. Mereka tidak akan bisa berkonsentrasi. Kami mungkin menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas kepada mereka. Apakah kamu sudah tahu? Ya, sudah tahu. Sudah mengetahui, tapi begitu mereka pergi, mereka masih belum mengetahuinya. Dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka masih bertahan dengan kebiasaan mereka, dengan cara mereka sendiri. Jika demikian berulang kali sangat sulit untuk diajar. Sungguh memikirkannya saja sudah sangat risau. Sebelumnya kita telah menyebutkan kebandelan dan kerisauan. Orang yang sangat bandel menentang makna di balik ajaran itu. Saya sudah menjelaskan ini dengan sangat jelas, tetapi Anda masih enggan untuk mempraktekkannya. Hal ini disebut kebandelan dan kerisauan. Ini juga sangat merisaukan.
Kebandelan dan kerisauan ini menimbulkan penderitaan yang tak tertahankan. Harus bagaimana? Kita harus menahan apa yang sulit ditahan. Kita harus bertahan, kita harus menahan dengan sabar. Ada tekanan besar yang datang dari memikul tanggung jawab atas dunia ini. Namun saya sering berkata, bagaimana ada tekanan? Itu tidak berwujud. Jadi tekanannya seperti apa? Ini adalah tekanan batin. Tekanan di dalam batin sangatlah besar. Inilah yang dinamakan kebandelan dan kerisauan. Kerisauan yang saling bertentangan. Hal seperti ini juga sangat menderita. Makhluk hidup sendiri memiliki banyak kerisauan. Bagaimana melenyap kerisauan tersebut? Kita harus membuat ikrar yang kuat. Setelah kita membuat ikrar, bagaimana mengubah kebiasaan kita? Bagaimana mengubahnya? Mengubah diri kita sendiri membutuhkan tekad. Kita harus memiliki semangat juang, harus memiliki kekuatan ikrar. Tanpa semangat juang dan kekuatan ikrar, tentunya kita tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah di bawah tekanan penderitaan kita, begitulah adanya. Apa yang dapat kita perbuat? Kita harus mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan tentu saja dengan waktu yang sangat lama, sangat bertahan, menahan pikiran kita. Dengan pola pikir inilah menghadapi orang banyak. Inilah yang dikejar Bodhisattva Maitreya dan lain-lain. Orang-orang ini bagaimana datang? Bagaimana datang? Perlu waktu yang lama. Waktu yang lama demikian akumulasi. Dengan menghimpun kebajikan tentu mendatangkan rezeki berlimpah. Demikianlah mengumpulkan kebajikan sehingga ada wujud tubuh demikian. Ada demikian bisa membuat orang merasa sukacita, membuat orang melihatnya menjadi tentram. Demikian datang, dia memiliki kebijaksanaan, memiliki ambisi, memiliki kekuatan ikrar, memiliki kekuatan kesabaran. Dia bersedia mendengar dan segera mengubah kekuatan demikian. Kekuatan orang seperti apa memberikannya kepadamu? Bukan yang diberikan Tuhan, bukan yang diberikan Buddha. Buddha hanya bisa demikian memberitahukan. Buddha juga mengatakan, ketika membabarkan Dharma, sebetulnya tiada Dharma yang diajarkan oleh Tathagata. Karena kita sendiri menyadari prinsip kebenaran yang sama, bukan diberikan oleh orang apa. Dirimu sendiri, diri sendiri dari masa ke masa kehidupan terus mengakumulasi kerisauan ini. Dari masa ke masa kehidupan terus menciptakan sebab dan akibat. Dari masa ke masa kehidupan terus menciptakan kekuatan karma. Sehingga dalam masa kehidupan ini bukan diberikan oleh orang lain. Berharap setiap orang bersungguh hati memahami prinsip kebenaran begitu jelas. Hanya batin kita yang belum paham untuk menerima, belum paham untuk menggunakannya, keras kepala, nakal. Para bodhisattva ini awalnya bagaimana menaklukkan dia. Ini perlu kita pahami lagi. Bodhisattva Maitreya penuh cinta kasih dan welas asih. Bertanya demi kita. Selanjutnya harus mendengarkan penjelasan dari Buddha. Baik senantiasa lebih bersungguh hati.